Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran How to Manifest dengan topik keluarga dan smart working. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Iya, minggu lalu kita belajar soal keluarga ya, soal hardworking ya. Betul ya, yang hardworking. Sekarang saya mau melanjutkan yang tentang keluarga yang berhubungan dengan smart working. Artinya, saya percaya apa yang kita pelajari di kemarin, itu saya mau terapkan di dalam keluarga. Artinya, kita percaya ya, bahwa saya percaya namanya hierarki. Kita hidup di dalam Tuhan. Mungkin bukan suatu hukum ya, tetapi suatu common sense, yaitu kita percaya yang kalau kita katakan Tuhan nomor satu. Mungkin kalau kita katakan, kok kita terlalu rohani sekali ya, apa-apa Tuhan nomor satu. Iya, itu adalah fondasinya. Bagaimana orang Israel waktu di gurun pasir, Tuhan memberikan satu hukum. Dan dikatakan segala macam hukum yang Tuhan, hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada orang Israel, itu semua dirangkumkan. Begitu kurang lebih 600 hukum. Di dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat, dan segala macam peraturan itu semua, itu cuma merangkum cuma satu. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap pikiranmu. Itu aja. Berarti yang dikatakan Tuhan nomor satu. Adalah kehendak Tuhan pada waktu orang Israel di gurun pasir, Tuhan nomor satu. Nah, yang jadi masalah, problemnya Tuhan nggak kelihatan. Siapa dari sini yang pernah melihat Tuhan? Nggak pernah, nggak ada. Cuman satu yang pernah melihat Tuhan, yaitu Yesus. Dia yang setelah turun dari surga, dia yang akan naik surga, ya dialah yang melihat Allah Bapa. Nah, jadi ada di hierarki adalah nomor satu adalah Tuhan. Sekali lagi kita bukan hukum hierarki, tetapi ini adalah satu fakta yang kita pelajari dalam firman Tuhan, Tuhan nomor satu. Kalau kita tidak menomorsatukan Tuhan, kita akan menomorsatukan si jahat. Tidak ada yang namanya di tengah-tengah. Pernah saya ngomong, kalau kamu nggak mengasihi Tuhan, saya cuma mau netral aja. Saya mau hidup netral, saya mau hidup biasa-biasa saja. Nggak mau terlalu fanatik di dalam Tuhan, ya hidup normal. Ke Tuhan juga nggak terlalu kenceng, ke si jahat juga nggak terlalu kenceng. Saya dulu berpikir seperti itu, saya nggak mau terlalu fanatik di dalam gereja atau yang rohani. Apa yang terjadi? Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita otomatis mengasihi si jahat. Makanya Tuhan katakan cuma hanya ada dua, hidup atau mati. Tidak ada di tengah-tengah yang setengah mati setengah hidup. Mungkin ada ya orangnya, cuman saya sudah kerja kok, setengah mati setengah hidup. Oh ya, itu nggak ada sebenarnya. Saya percaya kalau orang kerja setengah mati setengah hidup berarti benar-benar berjuang. Tuhan katakan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tidak ada orang yang bekerja setengah mati setengah hidup. Tidak ada. Nah, jadi sekali lagi hierarki. Pertama adalah Tuhan. Dan yang kedua adalah, saya katakan, keluarga. Di situ ya, keluarga. Jadi hari ini, karena Tuhan nggak kelihatan, akhirnya yang pertama kelihatan apa? Keluarga. Makanya si iblis selalu ingin menghancurkan, karena Tuhan nggak kelihatan, nggak bisa dihancurkan. Yang pertama dihancurkan adalah keluarga. Kita image tentang keluarga, si iblis mau hancurkan. Jadi keluarga itu gampang, nggak usah dipelajari, nggak usah dipersiapkan, nggak perlu kita kalau kontrol kayaknya agak kasar ngomongnya, tapi kita nggak usah kita kembangkan. Yang penting kita jalani aja hidup itu hari ke hari. Yang penting saya bisa ngasih uang kepada istri bisa cuci piring, cuci baju, melayani suami, sudah cukup. Enggak. Begitu pentingnya kalau saya dikatakan Tuhan nggak kelihatan, memang nomor satu Tuhan. Dan kedua ada hierarkinya adalah keluarga. Pada waktu kita ngeluh keluarga, betapa pentingnya pada waktu kita ingin mempelajari membangun keluarga.
Bisa dikatakan, kalau kita katakan, itu nomor satunya, yang kelihatan. Kalau kita yang kelihatan, kalau saya laki-laki biasanya nomor satu apa? Pekerjaan saya. Saya fokus dengan pekerjaan saya selalu gimana tampil bagus di dalam pekerjaan saya. Apa yang tadi Tuhan katakan? No. Nomor satu adalah keluarga. Pada waktu kita memfokuskan gimana caranya keluarga itu bisa baik, terutama baik di dalam Tuhan ya. Maka Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai aturannya, itu seperti berkat mengalir. Sebelum saya bertemu sama Aling, hidup saya seperti kayak biasa-biasa saja. Hidup ini mungkin bukan hambar ya. Hidup ini seperti kayak nggak ada tujuan. Biasanya kalau orang tua kalau ngelihat anak masih bujangan, kalau anaknya nggak bener, kebanyakan orang dunia ya, kawinin aja. Nanti jadi bener. Itu orang dunia tuh dikatakan. Nanti otaknya dilempeng sedikit. Dan saya merasakan setelah saya bertemu dengan Aling dan kita membangun keluarga. Ingat tadi dikatakan bukan pacaran ya, bukan nyari pacar, nyari istri, tapi membangun keluarga. Otak saya jadi lempeng. Saya menjadi lebih bijaksana. Saya menjadi orang bertanggung jawab. Jadi lempeng. Nah, sekali lagi, keluarga itu benar-benar bisa dikatakan nomor satu. Nah, hari ini kita adakan setiap hari Kamis bukan untuk menambah pikiran kita. Kenapa ada hari Kamis untuk keluarga? Apa yang kita pelajari di hari Minggu, kita aplikasikan di hari Kamis tentang keluarga. Keluarga ini bukan suatu subjek yang berbeda. Oh ya, hari Minggu tentang khotbah. Tentang kita tentang rohani. Kalau hari Kamis tentang keluarga, memperbaiki masalah-masalah keluarga. Enggak. Kalau kita pisahkan yang di hari Minggu dengan yang keluarga, apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang-orang yang mendua hati. Apa itu mendua hati? Apa yang kita pelajarin di hari Minggu tidak berlaku di hari Kamis pada waktu kita belajar soal keluarga. Tidak. Saya mau adalah prakteknya pertama kali yang tadi, hierarki tersebut. Kita belajar soal Tuhan nomor satu, yang pertama kita aplikasikan adalah keluarga. Setelah keluarga, yang tepat saya katakan, pekerjaan kita. Kita aplikasikan dari Tuhan kita belajar hari Minggu, kita aplikasikan lagi ke pekerjaan kita. Setelah pekerjaan kita, baru kita tentang namanya pelayanan. Nah, waktu kita melayani, kita belajar yang namanya bergaul. Praktek lapangan. Waktu praktek lapangan biasanya kita bertemu dengan orang, kamu harus mengasihi saudara-saudara kamu harus sering melayani, kamu harus tampil baik dengan orang. Bisa seperti itu ya, ada orang-orang yang pernah melayani di sini, kita harus benar-benar mencerminkan seorang utusan Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Baik, benar-benar baik. Tetapi biasanya kita stop di dalam pelayanan tersebut. Dalam pekerjaan, pelayanan tersebut tidak masuk lagi ke atas lagi. Jadi Tuhan katakan, kalau Tuhan sudah turunkan dari Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan waktu di pelayanan kita belajar banyak di pelayanan, itu harus, kalau misal kalau di pelayanan kita mencurahkan hati kita misalnya, taruhlah misal 20%, kita punya pelayanan, di pelayanan kita tampil begitu baik di pelayanan, di pekerjaan harus double, 40%. Di pekerjaan kalian harus lebih baik dibandingkan pelayanan kalian. Biasanya kita melayani baik, di pekerjaan kurang. Dan tambah lagi, waktu naik lagi ke atas lagi ke keluarga, yang tadi misalnya 20% di pelayanan, 40% di pekerjaan, kita double dia punya usahanya. Di keluarga double lagi jadi 80%. Karena kenapa tadi saya katakan begitu pentingnya. Waktu naik ke atas, kita harus effort kita double lagi. Baru itu yang dikatakan kita bijaksana. Karena sorry ya, kalau kita misalnya, kalian kalau punya barang, saya yakin dari kita ini nggak mungkin punya barang semua sama. Pasti ada barang yang nggak baik, ada barang yang tidak terlalu kita pentingkan, ada barang yang agak penting, ada barang penting, ada barang super penting. Bener ya? Nggak mungkin semua sama. Contohnya, ibu-ibu cincin kawin. Biasanya penting sekali. Masih ada nggak yang cincin kawin? Masih ada, wah dipakai. Biasanya kalau hilang, misalnya kita lagi mandi, misalnya cincin kawin taruh, apalagi kita di luar ya, misalnya lagi di mall, kita mau ke WC, mau cuci tangan, cincin kawinnya dicopotin, cuci tangan, dia pergi, waktu nggak ada di sini. Biasanya apa dikata, udahlah cuekin aja, nanti kita bisa beli lagi kok.
Apa begitu? Ibu-ibu tentu, enggak ya. Cepet-cepet kita ke kamar mandi, kita cari. Kita nggak bilang, udah lupain aja, nanti kita beli lagi yang baru. Hilang juga nggak ada masalah. Enggak, itu begitu penting. Tapi kalau misalnya, kalau kita ada di sini, ada duit, misalnya 1.000 rupiah. 1.000 ya, kita sudah ada, terus jatuh. Tadi ada 1.000 di sini nih, kok sekarang hilang ya? Apakah kalian kayaknya jatuh di mall? Kita cari keliling-keliling mall. Enggak ya? Udahlah, cuekin aja cuma 1.000 nanti kita ya. Dan sekali lagi ada barang yang kurang penting, ada barang penting. Kita akan, kalau yang barang yang penting kita akan memfokuskan lebih dibanding barang-barang tidak penting. Begitu pula, waktu saya ngomong begini bukan pelayanan gak penting. Pelayanan penting, maka tadi dikatakan mencurahkan 20%. Tetapi waktu ke atas pekerjaan mesti double. 40%. Waktu di keluarga lebih double lagi. 80%. Dan waktu, nah saya kasih tahu. Tadi keluarga, kok ada yang kurang? Kenapa? Me time, kalau misal orang katakan ya. Bukan mie bakso. Me time, apa me time bahasa Indonesia ya? Me time itu adalah kita punya hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, kalau saya ngomongin hal yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan, biasanya akan sulit. Kenapa? Saya baik. Tapi kalau kita praktek dengan istri, praktek dengan suami, kelihatan. Jadi pada waktu me time tersebut, kenapa semua bisa lancar ke bawah? Semakin kalian me time kalian banyak dengan Tuhan, semua lancar. Tetapi kalau semua ini dijadikan cuman hanya tugas, cuman dijadikan kewajiban, karena Ko Hengki ngomong seperti ini, semuanya kan jenuh. Di pelayanan jenuh, di pekerjaan jenuh, di keluarga juga jenuh. Nah, yang sekarang lagi masih honeymoon nih, masih wah di atas ya. Dan saya berharap tahun depan masih semakin lebar senyumnya ya. Jadi bukan semakin cemberut. Kalau pas tahun depan, kalau dengar khotbah, lu tuh gitu ya biasanya ya. Ada kayak saya dulu pernah kalau misal ketemu orang kalau ngomongin sesuatu, tuh kan, lu kan begitu, tuh kan lu begitu bisa seperti itu ya, saling menyalahkan. Enggak ya. Semakin nanti kita tahun depan akan semakin tersenyum lebar. Karena kenapa? Kalian membangun sesuatu hal yang baik. Sekali lagi, tadi saya katakan keluarga penting sekali. Bukan hanya saya mengatakan keluarga penting, benar-benar penting. Orang dunia aja bisa dikatakan mereka nomor satukan keluarga. Banyak sekali kalau saya dengar hamba Tuhan. Saya memang sekarang dengar hamba Tuhan. Selalu hamba Tuhan itu kalau di depan, misalnya kalau lagi di conference besar ya, saya ada namanya, saya lagi demen sekali nonton Kenneth Copeland punya conference yang datang puluhan ribu. Waktu dia maju ke depan hamba Tuhan tersebut, mereka hamba Tuhan laki-laki ya, hamba Tuhan laki-laki, biasanya mereka introduce, memperkenalkan istrinya. Nah, misalnya kalau saya kemersakan Aling, dan mereka akan ngomong saya sudah 30 tahun berumah tangga. Langsung tepuk tangan semua, saya sudah 40 tahun berumah tangga. Artinya dengan kondisi yang di luar sana yang begitu banyak cerai, kawin cerai ya. Kawin cerai, hamba Tuhan itu begitu miris dengan kehidupan yang ada di Amerika. Jadi pada waktu mereka introduce seperti begitu bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi begitu pentingnya memaintain dan membina keluarga. Selalu dikatakan ini istri saya, namanya ini, dan kami sudah 40 tahun berumah tangga, 30 tahun berumah tangga. Dan sekali lagi membangun keluarga sulit, nggak gampang. Yang sekarang ini saya bukan nakut-nakutin ya, kita ada yang sudah banyak, sulit. Tetapi kalau kita percaya bahwa ini sulit dan kita mau berjuang, tidak ada yang nama sulit di hadapan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Nah, di situ saya mau di keluarga ini adalah waktu hari Kamis mencerminkan khotbah yang di hari Minggu. Di hari Minggu kita belajar lagi tentang yang namanya di hari Minggu soal smart working ya. Dan smart working dan saya mau adalah kita belajar diaplikasikan ke dalam smart working. Mungkin kok smart working itu hubungannya dengan pekerjaan, nggak ada hubungan dengan keluarga. Namanya juga smart working. Hard working juga adalah hubungan dengan pekerjaan, nggak ada hubungan dengan keluarga. No, yang tadi saya katakan pekerjaan itu di bawahnya keluarga. Dan kalau misalnya kita pekerjaan, kita ada double dari pelayanan menjadi 40%, keluarga pun menjadi 80%. Apa yang kita aplikasikan di pekerjaan, harus diaplikasikan double di keluarga. Enggak kok, nggak ada hubungannya pekerjaan dengan keluarga.
Kalau kalian nggak menganggap keluarga itu sesuatu hal seperti company yang mau kalian growingin, kalian kapal company yang mau dibikin sukses. Kalau kalian berpikir company itu sukses, harus bisa dikembangkan di dalam keluarga kalian. Di keluarga kalian harusnya 2 kali lipat lebih sukses dibandingkan perusahaan kalian, di dalam pekerjaan kalian. Dan apa kalian yang aplikasikan di dalam pekerjaan kalian yang tadi hard working, smart working, kalian harus double di keluarga. Dan saya percaya, waktu kalian double di dalam keluarga, siapa yang akan nanti mengecap kenikmatan, kesuksesan, keberhasilan keluarga? Bukan orang lain. Saya kalau misalnya rukun dengan Aling, mungkin kalian bisa menikmati sedikit soal ya Aling sama Aling sama Ko Hengki nggak ribut di sini, tenang ya. Saya bisa senyum, Aling bisa senyum, kalian juga masih tentram. Coba kalau saya lagi berantem, saya lagi mulutnya asem, mukanya asem, Aling juga mukanya asem. Kalau saya khotbah, kalian juga 4 kali dengernya ya. Mungkin saya marah-marah. Kalian mungkin ada impactnya sedikit, tetapi yang paling merasakan adalah saya dengan Aling. Saya dengan istri saya pada waktu kami membangun keluarga tersebut, yang pertama kali yang akan mengecap buahnya, hasilnya, saya sendiri. Di situ. Jadi sekali lagi, kayak tadi katakan, saya pernah ngomong soal bola ya, iman. Itu ada hubungan dengan keluarga. Semua firman Tuhan yang kalian pelajari di gereja atau dimanapun, kalian harus fokuskan juga dalam keluarga. Bukan saling menuntut ya, bukan saling menuntut, tapi kita saling. Yang tadi kemarin saya berkatakan, hard working kita sudah belajar. Yang kedua adalah smart working. Smart working pertama yang berhubungan dengan investasi. Dan waktu investasi, sekali lagi, bukan investasi itu kayak gini. Saya dapat suami yang luar biasa di dalam Tuhan. Hamba Tuhan. Sudah pelayanan 30 tahun. Sudah TH ya apa? STH segala macam sampai ujung-ujung. Jaminan mutu. Kenapa saya bilang jaminan mutu? Pasti baik. Sudah anak gembala segala macam. Ini pasangan hidup saya yang sempurna. Atau yang para suami waktu dia mencari istri, dapat istri, wow. Sama juga tadi itu. Sudah gelarnya banyak sekali, pelayanan banyak. Ini sudah paling baik. Saya seperti dapat, kalau bisa katakan dapat jackpot. Bukan seperti itu. Di dalam Tuhan, waktu kita membangun sesuatu, itu bukan kita beli sesuatu, dapat sesuatu, udah gitu kita nggak berbuat apapun. Pernah saya ngomong kemarin ya, emas itu bukan investasi. Beli saham itu bukan investasi. Karena kenapa? Waktu saya beli, saya diemin. Saya nggak usah pusing. Saya nggak ada melakukan apapun terhadap emas tersebut. Saya nggak ada melakukan apapun tentang saham tersebut. Tiba-tiba saya jual dengan harga tinggi, saya untung. Itu bukan investasi. Itu berjudi. Begitu pula waktu kita mendapatkan suami. Suami saya sudah sempurna. Udah jaminan mutu banyak yang mereka rekomendasikan. Semua pendeta pun merekomendasikan ini baik. Saya cuma terima doang hasilnya. Kalian berjudi. Di dalam keluarga ada investasi yang harus kalian bangun. Setiap waktu, kemarin saya katakan, saya belum terangkan lagi yang kemarin karena nggak cukup waktu. Investasi selalu berhubungan dengan waktu, uang, dan tenaga. Kalau tidak ada berhubungan dengan waktu, uang, dan tenaga, itu bukan investasi. Itu cuman hanya berjudi. Taruh, jamin. Ya, salah satu ya, kalau kita berjudi dengan uang doang. Kalau tidak ada berhubungan dengan uang, uang, waktu, dan tenaga, itu bukan investasi. Di dalam keluarga juga sama. Kalau kalian mau menginvestasikan kalian dalam keluarga kalian, harus berhubungan 3 ini. Waktu, uang, dan tenaga. Tenaga itu dikatakan pikiran, semua. Waktu adalah waktu kalian, uang adalah uang. Berarti yang apa yang kalian bekerja untuk mendapatkan uang. Sekali lagi, keluarga itu bukan berjudi. Terima beres. Kalau ada masalah ya itu urusan kamu, pokoknya dulu gue, pokoknya terima jadi. Kamu atur sendiri di dalam rumah, kamu growing sendiri, saya growing sendiri. Itu kalian berjudi. Tuhan katakan bahwa, hai istri, kamu dikatakan tubuhmu bukan milik kamu. Hai suami, tubuhmu bukan milik kamu tapi milik istri kamu. Bisa dikatakan kalian bukan lagi menjadi 2 tapi menjadi 1. Kalian harus saling melengkapi. Bukan saling menyuruh ya, bukan saling
menghakimi, tapi saling melengkapi, saling membangun. Waktu istri kekurangan apa, kita bangun suami istri tersebut. Waktu si suami kurang apa, si istri membangun. Investasi berhubungan uang, tenaga, dan waktu. Dan sekali lagi, investasi juga ada berhubungan dengan yang dikatakan dia akan tumbuh dulu tangkainya, dia tumbuh juga bulirnya, dan bulir-bulir yang penuh isi. Ada proses. Ada waktu yang tadi kata, bukan proses, ada dia punya prosesnya. Prosesnya bisa kelihatan. Nggak bisa kita cuma katakan, nggak, saya cuma berharap nih suami saya bisa begini, saya berharap istri saya seperti ini. Kalian nggak lihat prosesnya, harus ada prosesnya tersebut. Waktu ada prosesnya, tidak kelihatan bertumbuh, mungkin cara kita salah. Kita perbaikin lagi. Kalau misal tidak ada bertumbuh sesuatu dalam keluarga, karena gini, keluarga itu paling enak kita lihat setiap hari. Kalau orang lain, sebulan sekali, 2 bulan sekali, kita nggak lihat prosesnya. Tapi kalau istri, kita akan ketemu dengan setiap hari. Suami kita akan ketemu setiap hari. Kalian akan melihat prosesnya tersebut. Akan tumbuh tangkainya, tumbuh bulir-bulirnya, tumbuh dia punya bulir-bulir penuh isi. Waktu, tenaga, dan uang. 3 hal ini. Jangan kalian cuma mau terima beres. Enggak, pokoknya saya mau terima beres biar Tuhan bekerja. Enggak, kalian mesti membantu. Dan dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan, kalau kita dalam pelayanan ya, kasihilah saudara-saudaramu seperti dirimu sendiri. Bisa begitu ya, motonya ya. Kita harus saling mengasihi dalam saudara-saudara. Tadi pelayanan seperti dikatakan cuma 20%. Kita saling mengasihi itu cuma 20%. Di dalam pekerjaan naik menjadi 40%. Kita mengasihi di dalam skala pekerjaan kita. Di dalam keluarga kita mengasihi 80%. Meningkat, lebih meningkat dibandingkan pelayanan kalian, lebih meningkat dibandingkan pekerjaan kalian. Kalau kalian tahu proporsional seperti ini, saya jamin semuanya. Tuhan katakan bahwa kalau dikatakan kita maunya adalah Tuhan berkati keluarga saya. Hari ini saya lagi baca sejarahnya Israel. Israel, kita tahu waktu setelah Tuhan Yesus 80 tahun kemudian, bukan 80 tahun, tahun 80 sebenarnya. Yesus adalah tahun 0, dia waktu lahir, udah gitu meninggal tahun 33, dan tahun 80 itu Israel hancur. Dihajar sama tentara Romawi, hancur semua dan tercerai-berai. Sampai akhirnya 2000 tahun kemudian dikumpulkan di Israel yang sekarang ya. Itu perjalanan luar biasa. Kenapa saya mau ceritakan sedikit ya, kenapa saya ngomong seperti gini, ada hubungan dengan investasi, ada hubungan dengan keluarga. Jadi, orang Israel ini, waktu dikumpulkan sama Tuhan, saya dulu pikirnya bahwa kalau Tuhan bekerja, segala macam mulus. Kayak kita naik pesawat ya, ayo naik, semua perjalanan mulus. Orang Israel orang Yahudi, waktu balik ke Israel, wow, luar biasa, sulitnya minta ampun. Tetapi kalau saya mau kasih dia punya kesaksian sedikit, mereka punya sejarah yang bisa dilihat. Mereka punya sejarah bisa dilihat, yang bisa dipelajari. Dulu waktu di gurun pasir, waktu mereka melihat tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, mereka katakan, matilah gua. Dia punya temboknya gede-gede, musuhnya besar-besar. Kali ini tidak ada perkataan seperti itu. Saya juga heran. Kali ini waktu orang Yahudi balik ke Israel, nggak ada perkataan seperti itu. Bayangin, orang Israel waktu ada, dia mulai dari tahun 1800-an. Saya pikir tahun 1900 sudah ini. Ternyata dari tahun 1800-an sudah mulai balik 20.000 orang, 10.000 orang. Dan mereka membeli tanah Kanaan tersebut. Mereka membeli tanahnya loh. Dan waktu tanah tersebut, tanahnya gurun. Tanahnya gurun. Tapi mereka beli. Bayangin, dulu yang penuh dengan susu dan madu, mereka nggak mau ambil. Matilah gua akan mati segala macam. Tetapi sekarang, tanahnya gurun, mereka beli. Dan semua, kemarin kita dengar katanya Rothschild family ya. Kemarin ada saudara kita katakan, dia mempunyai finansial di bank-bank banyak sekali. Dikatakan keluarga yang paling kaya nih keluarga ini. Ternyata orang Yahudi. Dia yang membiayai orang Yahudi balik. Dia support.
Dia punya orang-orang Yahudi ini kembali. Dan apa yang terjadi? Walaupun tanah itu tandus, orang Israel mau beli. Dia nggak takut. Walaupun nggak punya masa depan di sana, gimana mau tanah terus nggak ada air? Mereka cuma percaya satu. Dan dikatakan, Allah memberikan kepadaku kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dia percaya, apa yang dia lihat sulit, tapi Tuhan sudah memberikan kepadaku kekuatan. Kalau saya jadi orang Yahudi saat itu, buset nih gimana daerah gurun, mau diapain? Mau dicangkul nggak ada air, nggak mungkin tumbuh segala macam. Bagaimana kalau gue mati di sana? Mereka nggak ada pikiran itu. Mereka ambil. Dan apa yang terjadi sekarang orang Israel, saya baru tadi baca, nggak ada satupun negara di dunia ini yang melakukan apa yang dilakukan oleh Israel. Orang Israel, dia membuat tanah yang gurun menjadi yang subur, luas, gurun yang dibuat menjadi subur. Tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Dan Israel sekarang dia mempunyai yang tadinya nggak punya air, menjadi surplus air. Karena dikatakan dia fokus dengan air. Gimana caranya untuk mendapat air? Dia memperoleh, dia katakan aku mempunyai kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Karena Tuhan sudah taruh dalam dia. Nah, waktu saya melihat seperti itu, ini harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Pada waktu kita melakukan ada masalah yang begitu besar, no, Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan atau memperoleh keberhasilan. Bukan hanya kita berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan. Orang Israel saat itu melihat problemnya apa? Air. Dia buat gimana caranya air, selalu air dan air. Dan apa yang terjadi dalam waktu hanya 80 tahun? Dari tahun 40 sampai 80 tahun. Tanah itu begitu subur. 2000 tahun itu tandus, hanya dalam waktu 80 tahun suburnya minta ampun. Makanya waktu ada orang bertanya sama saya, untuk menjadi sulit, untuk menjadi rusak butuh waktu yang lama. Tetapi pada waktu yang Tuhan kalau mau merestorasi, itu cepat. Jangan kita katakan, aduh sulit sekali Tuhan, saya nggak bisa memperbaiki keluarga ini. Suasana, keadaan saya nggak memungkinkan segala macam. No. Bagi Tuhan waktu restorasi itu cepat sekali. Asal kita mau. Karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh keberhasilan. Kalau dikatakan kekayaan, saya identik dengan namanya keberhasilan. Apa yang kamu lakukan akan berhasil. Tapi bukan hanya dengan doa. Bukan. Tapi kita katakan, kita yakin. Firman Tuhan katakan, kalau saya disuruh berjalan dan saya lakukan, Tuhan ada di sampingku. Itu. Pada waktu kita mempunyai attitude seperti itu, investasi yang kita lakukan, uang, waktu dan tenaga, tidak ada artinya. Kita nggak merasa berat, kita nggak merasa waktu kita terbuang, kita nggak merasa bahwa tenaga kita sia-sia. Enggak. Apa yang kalian investasikan dalam keluarga kalian, pelan demi pelan, siapa yang akan menikmati? Kalian sendiri. Waktu kalian menikmatin, semua itu turun. Karena kenapa saya dikatakan, kalau kita pelayanan 20%, pekerjaan 40%, keluarga 80%, Tuhan akan balikan semua itu. Karena Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan terjadi. Dan saya lihat orang-orang yang keluarganya kuat di dalam Tuhan, pekerjaannya diberkatin, pekerjaan menjadi luar biasa, pelayanannya menjadi luar biasa. Jangan dibalik, jangan kita fokus dengan pelayanan, jangan kita fokus dengan pekerjaan, keluarga kita tidak perhatikan. Tapi kalau keluarga kita perhatikan, benar-benar. Dan jujur ya, kalau kita melayani orang, siapa sih di sini kalau ada yang melayani orang setiap hari 8 jam, nggak ada ya. Paling melayani orang paling setengah jam, seminggu, segala udah gitu udah. Tetapi orang yang harus kita layani, istri kita dulu. Orang yang harus kita layani, suami kita dulu. Pada waktu kalian melayani di sana, prinsip-prinsip Tuhan dilakukan. Wow, luar biasa. Biasanya kalau kita ngomong soal investasi dalam keluarga, kok saya mau, tapi caranya gimana? Ini kan teori semua ya. Apa kalian nggak gitu? Oh, saya sudah dapat kok, gampang. Pokoknya sudah dapat ini semua. Yuk kita jalan. Mau kemana jalan ini? Apa yang mesti saya lakukan kok pertama kali? Harus ada pertanyaan dalam kalian. Kok saya mau di dalam membangun? Tapi caranya gimana? Saya mesti start dari mana?
Harus ada start dari mana. Bukannya pulang, yes, kita sudah diberkatin, langsung berjalan. Mulai dari hal kecil. Kita katakan kan, ada selumbar benang di mata orang lain, kamu lihat, tetapi balok di mata kamu, tidak kamu lihat ya, bisa dikatakan seperti begitu. Itu yang pertama kali. Bahwa kita bukan mau merubah istri saya, bukan mau merubah suami saya. Tapi balok di mata saya, itu yang kita mau keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Kemarin ada ya ada seseorang yang mengatakan, kok jadi kalau misalnya dikatakan soal kita investasi, kita belajar, berarti kita mesti introspeksi diri ya, seperti itu. Introspeksi diri di dalam firman Tuhan, itu caranya berbeda sekali dengan cara-cara orang dunia. Pada waktu kalian salah melangkah, salah mempraktekkan, dia punya prinsip, oh ya, berarti saya harus membangun, saya harus diri, saya harus menjadi suami, saya harus menjadi suami yang baik, saya harus menjadi istri yang baik. Saya jamin 100% kalian gagal. Karena kenapa? Kalian merasa suami yang jahat mau menjadi suami yang baik. Kalian istri yang jahat mau menjadi istri yang baik. Kalian pasti gagal. Kenapa pasti gagal? Tidak ada seseorang pun di dunia ini yang bisa merubah hidupnya sendiri. Gak bisa. Kalian mau merubah, oke. Saya orang jahat, saya mau berusaha jadi orang baik. Firman Tuhan katakan, aku manusia celaka, siapakah yang dapat menyelamatkan aku? Waktu kalian berusaha untuk menjadi suami yang baik, istri yang baik, kalian gagal. Kalau kalian berusaha untuk menjadi seorang pekerja di kantor yang baik, kalian pasti gagal. Kalau kalian mau berusaha untuk melayani di dalam satu gereja atau kemudian menjadi yang baik, kalian pasti gagal. Karena kenapa? Kalian percaya kalian bisa menjadi orang yang baik. Di dalam Tuhan dikatakan kita harus percaya kita ini manusia celaka. Yang seharusnya kita ini dihukum sama Tuhan. Kenapa saya dihukum? Harusnya saya bisa berusaha dong. Kok Tuhan mesti hukum saya? Saya bisa berusaha menjadi orang baik dengan saya berbuat baik dengan istri saya berbuat baik dengan suami saya bisa menjadi orang yang baik. Tidak ada. Kalau kalian punya seperti begitu, introspeksinya seperti itu, saya jamin pasti gagal. Karena kenapa? Seberapa kuat kalian menjadi orang baik, sehingga waktu istri ribut sama kalian, para suami, dicerewetin, seberapa kalian bisa tahan? Atau seorang istri ya, digampar terus kiri kanan sama suami, jangan ya, nggak ada di sini ya. Seberapa kalian kuat? Tidak ada yang kuat. Cepat atau lambat kekuatan kalian hancur. Tapi kalau kalian percaya bahwa saya ini adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan mengasihi saya. Introspeksi kalian adalah bukan dengan kacamata, bukan dengan pikiran-pikiran kalian yang lama. Kalau kalian dididik sama Yesus pertama kali waktu kalian lahir, dan dididik sama Roh Kudus, pasti pikiran kalian luar biasa. Dan saya percaya, kalian akan seperti Yesus. Kalau kalian dididik, makanya ada perumpamaan seperti begini. Saya ini anak Tuhan, tapi sayangnya dipiara sama iblis. Jadi akhirnya gak bener. Ada satu perumpamaan. Bukan perumpamaan. Kenapa? Sebenarnya Superman itu yang jago siapa sih? Yang hebat siapa sih? Film Superman. Dulu saya pikir Superman yang paling hebat. Wow, Superman jago segala macam. Enggak. Tahu gak siapa yang hebat Superman itu? Bapaknya Superman. Kalau Superman bapaknya brengsek, habis itu Superman gitu kan. Kenapa si Luther, bukan Luther King ya, siapa musuhnya Superman namanya Luther ya. Kenapa Luther begitu jahat? Bapaknya jahat. Makanya dikatakan waktu Tuhan katakan kepada orang Farisi, saya bapaknya Abraham, bapak saya Abraham. Tuhan katakan, kalau bapakmu Abraham, pasti kamu mengasihi aku. Kenapa kamu membenci aku? Karena bapakmu. Bapak kita siapa dulu? Iblis. Mari kita berantakan. Waktu kita mengakui bahwa dulu kita adalah hamba
kegelapan. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Kalian harus mengakui dulu bahwa kalian ini dulu adalah hamba kegelapan. Kalau kalian gak pernah mengakui dulu kalian adalah hamba kegelapan, kalian tidak akan growing. Growing bisa tapi mentok jatuh lagi. Kalian tidak akan masuk ke dalam sesuai rencana Tuhan. Kalian harus berkatakan bahwa saya ini manusia jahat. Dulu bapak saya iblis. Apa yang saya pikirkan sekarang tidak ada yang benar. Karena kenapa? Bapak saya iblis. Harus mengakui, jahat ya, bapak saya si jahat. Oke, jangan iblis, kalau iblis kayaknya ya, aduh, kok Hengki kasar banget, bapak saya iblis. Enggak, dulu bapak saya adalah orang yang jahat. Bukan bapaknya saya yang orang jahat, tetapi saya dididik oleh si jahat. Bukan bapak kita yang jahat. Pikiran-pikiran kita sudah semua dunia ini dikuasai oleh si jahat. Kalau orang tua kita belum menerima Tuhan Yesus dan belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pikiran mereka semua masih dikuasai oleh si jahat. Sekarang pun, kalau kita baru menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, pikiran kita masih dikuasai si jahat. Karena kenapa? Semua pengalaman kita, semua apa yang kita pikirkan pada dasarnya adalah jahat. Di situ. Nah, sekali ini punya introspeksi. Gimana cara introspeksi kita sebenarnya? Kita mengakui kalau kita ini jahat. Bapak kita adalah si jahat. Tuhan, saya harus merubah pikiran saya. Saya udah gak percaya lagi dengan pikiran saya. Tuhan, saya mau tahu apa jalan Engkau. Jalannya kita bukan apa yang kita pikirkan. Pada waktu kita hanya memikirkan apa yang kita pikirkan dulu, apa yang kita olah. Sekali lagi, kita harus menganggap bahwa hidup kita ini adalah celaka. Tuhan katakan berhati-hatilah di dalam kamu mengelola di sini. Kalau kalian tidak mencari yang namanya jalannya Tuhan, pikirannya tidak bisa dirubah. Karena pikiran ini nggak bisa cuma hanya dihilangkan, dia harus digantikan. Namanya renewed, atau misalnya kalau bahasa Inggrisnya renewed ya, renewed your mind. Bahasa Indonesia apa? Saya lupa. Pembaharuan. Kenapa pembaharuan? Karena pikiran kita yang lama itu selalu jahat adanya. Tapi pada waktu kita memikirkan, Tuhan, saya ingin menjadi orang yang seharusnya di mata Engkau seperti apa, Tuhan. Itu yang namanya introspeksi diri. Tuhan, saya percaya. Tuhan, saya ini celaka. Saya ini gak bisa berbuat apa-apa. Tolonglah saya, Tuhan, di dalam saya mengasihi istri saya. Sang istri katakan, Tuhan, saya juga manusia celaka. Berilah saya sesuatu hikmat untuk saya menjadi istri yang baik seperti apa. Kalian menjadikan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan. Atau kita dikatakan Yesus adalah Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak menyerahkan hidup kita, saya bisa dengan kekuatan saya menjadi orang baik. Kalian nggak menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan bahwa Paulus katakan hidup dia sudah mati yang lama, tapi dia hidup lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Kita menggantikan, kita percaya ada Kristus dalam hidup kita. Kita mempersilahkan Kristus yang bekerja. Itu yang namanya introspeksi diri. Bukan menjadi orang baik. Bukan juga menjadi orang-orang yang saya berusaha untuk jadi baik. Kalau kalian lakukan itu semua di dalam pelayanan kalian, di dalam pekerjaan kalian, di dalam keluarga kalian, seperti itu konsep pemikirannya. Wow, luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Itulah makanya Tuhan Yesus datang. Dan dia memperlihatkan Bapa dalam hidup kalian. Bukannya berusaha menjadi orang baik. Kita memulai di dalam keluarga adalah, Tuhan, saya mau keluarga ini penting. Saya mau melangkah, Tuhan. Gimana caranya? Yang tadi, introspeksi. Tetapi bukan introspeksi caranya dunia. Tapi introspeksi caranya adalah renewed your mind. Kita harus ambil ini pikiran-pikiran ini semua. Dan semua yang kita pikirkan itu salah. Kalau kalian gak mengenal firman Tuhan, kalau kalian gak mengenal Tuhan itu, semua yang kalian pikirkan itu salah. 100% salah. Karena kenapa? Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sebelum kalian mencari Allah, sebelum kalian bertobat, segala pikiran kalian itu tidak akan mencari Allah. Di sana. Gimana? Kalau bertobat itu kan renewed your mind-nya.
ini jadi pegangan saya sih. Saya ingat Andrew beberapa kali ada ngomong seperti ini. Mungkin nggak pernah terlalu dijelaskan, tetapi bagi saya cukup simple. Apa yang diajarkan dunia kepada kita, yang diajarkan Tuhan pasti terbalik. Itu menjadi pegangan saya. Jadi kalau misalnya maaf kata ada berita di luaran, Tuhan ngomong nggak begitu gitu loh, simple itu gitu. Dan kembali lagi banyak hal memang karena jadi saya berpikir ya karena kan dunia yang dunia mengajarkan dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Tetapi Tuhan tidak melihat apa yang dilihat, apa yang didengar, tetapi Tuhan melihat ke depan, nubuat. Apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang manis gitu ya. Tadi dikatakan yang gampangnya adalah kalau di dunia ini kebalikan sama Tuhan. Memang teorinya benar. Kalau kita belum pernah mengenal Tuhan, apa yang kita lakukan selalu terbalik dengan apa dia punya ajarannya Tuhan. Tetapi kita nggak bisa terus-menerus pakai patokan harus membalikan semua. Awal-awalnya gampang. Kalau misalnya kita melakukan, ini pasti salah karena pikiran saya, karena saya belum mengenal Tuhan. Tapi along the way, ada dikatakan bahwa kesaksian Andomek, saya katakan Andomek cukup bagus. Dulu adalah kalau kamu mengingini sesuatu, kebanyakan itu salah. Kita berbuat yang 180 derajat dari apa yang kita ingini. Misalnya kalau kita mungkin ke utara, kamu berangkat ke selatan. Karena kenapa ke utara pasti salah. Tapi along the way, pada waktu dia memperbaharui pikiran dia menjadi pikiran Kristus. Makanya firman Tuhan katakan, delight in the Lord, He will give you all your desire. Bahasa Inggris seperti bahasa Indonesianya adalah bersukacitalah di dalam Tuhan ya. Maka dia akan memberikan segala kan hatimu. Andomek pada waktu dia sudah renewed, memperbaharui pikiran dia selalu melakukan apapun apa yang dia suka, apa yang dia enjoy. Kalau dia nggak enjoy, dia nggak lakukan. Kedagingan sekali ya. Dikasih makan segala macam, gue nggak suka. Dia katakan inilah pekerjaan Tuhan. Apa yang dia lakukan karena dia sudah renewed, sudah memperbaharui pikiran dia hanya mau melakukan segala sesuatu apa yang dia suka. Luar biasa. Kenapa? Karena sudah masuk proses. Tapi kalau kita mau prosesnya awalnya, akhirnya, saya mau melakukan apa saja sesuai dengan keinginan hati saya. Enggak. Kalau kalian sudah memperbaharui pikiran kalian, keinginan kalian akan menjadi keinginan Tuhan. Di sana. Wow, luar biasa ya. Kalau kita katakan, saya mau rumah, itu keinginan Tuhan. Saya mau ini, keinginan Tuhan. Kasarnya adalah kalian gak perlu doa lagi. Wah, hebat sekali ya. Kalian dalam segala sesuatu udah gak perlu doa lagi. Apa saja yang kamu pikirkan, apa saja yang kamu minta menjadi keinginan Tuhan. Itu yang dikatakan bahwa delight in the Lord and bersukacitalah engkau di dalam Tuhan, maka Tuhan akan berikan. Karena kenapa? Hati kita sudah menjadi hatinya Tuhan. Pikiran kita sudah menjadi pikirannya Tuhan. Pada waktu kalian sudah memperbaharui pikiran kalian, jangan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jangan akhirnya dulu, tapi pertamanya dulu. Bagaimana kita bergembira karena Tuhan? Pikiran ini mesti dirubah. Pada waktu pikiran ini nggak bisa dirubah, hanya cuman bertolak belakang aja, kalian akan struggle dalam hidup. Karena kenapa? Kalian juga nggak mau baca firman Tuhan atau nggak merenungkan firman Tuhan, kalian akan struggle. Ada lagi pertanyaan? Kau boleh tanya ya? Mungkin sedikit komentar, tapi mungkin bisa ditambahkan. Benar nggak kalau saya ngelihat apa yang Koko jelasin tadi, saya jadi ingat soal gini sih, kayak sekarang kan kita lagi piara dogi ya. Jadi kadang-kadang tuh ada bahasa yang nggak nyambung. Tetapi kadang-kadang saya kayak membaca ini dogi maunya apa ya? Kayak gimana ya? Gimana caranya dia bisa tanda petik kayak selaras hatinya gitu loh. Tadi bahasanya Koko. Nah, saya lihat Tuhan kayak seperti gitu. Jadi Tuhan itu menurunkan level, menurunkan diri untuk ke level kita supaya kita tuh. Jadi Tuhan tuh nggak, permintaannya sebenarnya nggak berat, simple.
Satu lagi, pada waktu kita melakukan segala sesuatu ini, tadi sudah cerita ya, dalam keluarga hardworking, kita sudah tahu, kita belajar minggu lalu, sekarang belajar yang namanya smart working, berhubungan dengan smart working. Kita berhubungan dengan sekarang smart working ada yang satu, topik yang berikutnya adalah investasi di keluarga kita. Saya kasih tahu, investasi itu ada aura rohnya, yaitu apa rohnya? Orang yang pesimis, orang yang trauma, tidak bisa melakukan investasi. Maksudnya apa kok? Orang yang pesimis, orang yang trauma, tidak bisa melakukan investasi. Contohnya, siapa di sini kalau misalnya yang bermain saham misalnya, kamu beli saham BCA lagi? Oh, nggak mau, saya udah kapok beli, saya kemarin udah rugi 500 juta, saya udah nggak mau pasang lagi. Saya udah nggak mau ikut lagi pasang, beli lagi saham BCA. Kenapa dia trauma? Kedua, pesimis. Sekali lagi, orang yang pesimis, orang yang trauma, tidak bisa melakukan investasi. Atau dikatakan, udah, istri saya sudah nggak bisa dirubah lagi. Percuma. Orang yang trauma, orang yang pesimis, dia udah nggak mau berinvestasi lagi. Suami saya sudah, parah sekali. Udah nggak bisa, udah nggak ada yang bisa rubah lagi. Dia tidak akan melakukan investasi. Dia tidak akan mau mengorbankan waktu, tenaga, sama uang lagi. Karena kenapa? Pesimis dan trauma. Mungkin itu menjawab sedikit ya. Pada waktu kita melakukan investasi, pasti ada kegagalan. Kegagalan kecil ya. Saya lagi mau ajarkan lagi juga. Karena kita berhubungan dengan investasi. Saya kasih cerita sedikit dia punya biar agak sedikit meriah ya. Kalau berhubungan dengan keberhasilan, kayaknya semua, wah saya mau dengar keberhasilan, saya mau contoh. Kemarin saya pasang kripto, beberapa kali ya. Philip di sini juga pasang kripto, saya juga pasang kripto, lumayan. Kemarin waktu saya beli kripto, apa yang terjadi? Dia turun, peng. Ternyata ada kasus di China, besar sekali, kripto dunia langsung anjlok. 2 kali kejadian seperti begini, saya masuk anjlok sekali, anjlok kok suwe sekali ya. Harusnya kalau kita masuk di dalam Tuhan kan backup segala macam. Saya rugi lumayan lagi. Tapi saat itu saya tidak takut sedikit pun. Berbeda dari yang pertama. Yang kedua, saya nggak takut sedikit pun. Tidak ada rasa trauma, tidak ada rasa pesimis. Walaupun jatuh terus beberapa hari, jatuh. Walaupun sedikit pun tidak ada yang namanya ketakutan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Apakah mental saya sudah kencang? Bukan. Tuhan katakan, investasi itu memerlukan tenaga, waktu, dan uang. Kamu harus kontrol tiga hal ini. Kamu nggak bisa yang namanya kayak berjudi all in semua. Peng! Pada waktu kamu all in semua, kamu curahkan semuanya dengan ini, kamu tidak ada yang tersisa sedikit pun. Kalian akan menjadi trauma dan pesimis karena sudah habis tenaga saya. Kenapa satu saya tidak takut? Dan saya katakan saya percaya ini suatu hal yang baik karena saya sudah pelajarin semuanya. Ini cuma anak kecil, kalau dia turun lagi saya akan masukkan lagi lebih besar lagi. Saya kontrol waktu, tenaga, sama uang. Di dalam berinvestasi ini saya punya kekuatan lebih. Saya tidak takut. Tapi kalau semua uang-uang yang saya masukkan, semua rumah saya semua masukin ke sana, apa yang terjadi? Pasti kalian down. Kalian akan mengalami pesimis, trauma. Kontrol kalian punya waktu, tenaga, sama uang di dalam berinvestasi. Penting di sana, dalam segala sesuatu karena berhubungan. Nah, apa yang terjadi? Saya nggak takut. Saya, dan beberapa hari kemudian, akhirnya naik, akhirnya saya untung lagi sesuai dengan apa yang saya mau, gitu loh. Karena saya juga berhitung semuanya, bukan bukan berjudi. Saya tahu kapan masuknya, saya tahu kapan keluarnya, dan apa yang terjadi sekarang juga turun lagi. Tapi saya sudah lepas, dan saya sudah untung. Kenapa? Saya nggak takut, saya nggak trauma, saya nggak pesimis di dalam hidup. Nah, begitu pula kita akan mengalami namanya kegagalan. Di dalam hubungan pasti akan mengalami kegagalan ya. Jangan kita mau mulus kayak tol. Enggak, tadi saya cerita bagaimana orang Israel, bagaimana orang Yahudi balik ke Israel. Begitu banyak masalah. Dan terakhir kali Holocaust. Holocaust kurang lebih 1 juta, berapa 2 juta, mungkin 1 juta orang Israel, orang Yahudi
di luar itu dibunuh. Begitu penderitaan yang luar biasa waktu mereka sudah membeli tanah tersebut. Akhirnya pemerintah Turki mengusir orang Israel lagi saat itu, jatuh lagi. Tapi mereka nggak give up. Dan akhirnya pemerintah Inggris yang menguasai tanah Israel saat itu, tanah Israel yang sekarang, memberikan tanah itu semua dan gak perlu uang kepada orang Yahudi. Dan sampai hari ini, sekali lagi, di dalam perjalanan kita pasti kita mungkin mengalami problem. Tapi kalian ingat, kalian berinvestasi kalau kalian punya pesimis dan trauma, dan kalian gak kontrol waktu dan pikiran tenaga kalian, ada uang, kalian akan mengalami namanya pesimis dan trauma. Tapi kalau kalian kontrol, iman seseorang jangan dihabiskan dalam satu hal. Nanti kalian kepayahan di dalam segala sesuatu. Pada next project kalian akan kehilangan habis iman kalian. Iman kalian harus dikontrol dan dinaikkan terus menerus. Apa itu kalian punya kekuatan yang baru? Maka firman Tuhan katakan, Tuhan berikan aku kekuatan yang baru untuk mengatasi yang namanya pesimis sama trauma. Sekali lagi, berinvestasi itu pasti akan kalian menghadapi masalah. Tapi kalau kalian kontrol, kalian jaga, dan kalian punya kekuatan yang untuk membackup tersebut, kalian bisa mengatasi segala masalah. Mungkin itu kali ya. Oh, jadi maksudnya kita nggak bisa mengontrol keadaan sebenarnya ya, tapi kita bisa mengontrol waktu kita, tenaga kita, uang kita. Tetapi itu harus dimulai dari hal kecil dulu. Kalau misalnya kita langsung bablas loncat begitu juga kita pasti amblas gitu ya. Prinsip saya katakan, setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Mulai dari hal kecil, sama juga dalam keluarga. Tetapi kalian ada tenaga baru. Pada waktu kalian disakiti, pada waktu ada kecewa di sana, waktu istri kalian atau suami kalian tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, ada tenaga sisa di belakang untuk tidak menjadi pesimis, untuk tidak menjadi trauma. Tapi kalau kalian sudah menjadi trauma, menjadi pesimis, saya sudah tahu kalian menggunakan semuanya di last insiden, di last pekerjaan, di kejadian sebelumnya kalian sudah mengeluarkan semua kalian punya tenaga, uang dan waktu. Efeknya di sana aja. Kalau kalian sudah ada pesimis sama trauma, wow, salah ini. Tuhan, saya melakukan kesalahan. Tuhan, saya mau tenaga yang baru. Iya, di situ. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi boleh kasih contoh bagaimana supaya tenaga itu nggak semua dikeluarin kok? Kesalahan ya. Pertama kalau sudah keluarkan tenaga itu kan berarti kesalahan dong. Sama seperti misalnya gini, kalau saya mengeluarkan uang semua, tiba-tiba akhirnya saya pergi ke suatu tempat, mengeluarkan uang semua, akhirnya saya nggak punya uang buat pulang buat ongkos, berarti kesalahan kan ya? Nah, karena firman yang mengatakan, di mana kesalahan bertambah-tambah, kasih karunia melimpah-limpah. Tuhan katakan bahwa baiklah kamu dengan berani menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kapan? Bukan waktu lagi happy. Pada waktu kita membutuhkan. Tuhan memberikan kepada kita selalu tenaga baru pada waktu kita menghadap dengan Tuhan. Pada waktu kita melakukan kesalahan, justru kita menghadap Tuhan. Lebih kuat lagi, Tuhan, sorry saya salah ternyata. Pada waktu kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan berikan kita tenaga baru. Tapi kalau kita nggak mau mengakui, kan, pokoknya gue udah nggak mau tahu, itu gimana? Trauma sama pesimis keluar. Waktu trauma dan pesimis keluar, sudah tidak ada namanya investasi lagi. Tapi kalau kita katakan, Tuhan, ternyata saya salah. Selama ini saya lakukan, saya salah. Saya mengakui kesalahan saya di hadapan Tuhan. Dan saya percaya pada kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, tenaga baru itu keluar. Waktu yang baru keluar. Uang yang baru keluar. Dan sekali lagi, tenaga yang baru keluar. Tapi saya sudah berdoa, Tuhan. Saya sudah berdoa, saya melakukan kesalahan, sudah habis semua, saya sudah berdoa, tapi belum dapat. Yang tadi saya katakan, kamu belum mengakui kepada Tuhan. Saya sudah mengakui. Enggak, kalian belum mengakui. Masih ada ego di hati ini. Masih mengganjal bahwa salahnya dia, bukan salahnya saya. Ya. Boleh saya bersaksi ya?
Kita pernah melakukan seperti itu. Pada waktu rumah kita jual, yang rumah pertama kita jual, itu duit cukup lumayan. Tetapi kita setengah lebih kita habiskan untuk membeli tanah. Akhirnya pengeluarannya 50 juta sebulan gitu ya. Sampai udah 4 bulan akhirnya kita bertanya karena sisa uang tidak banyak sebenarnya karena kita habis bayar utang segala macam. Kalau nggak salah tinggal 100 jutaan. Bayangin kita jual rumah 2M lebih, uang tinggal 100 jutaan. Ada sesuatu yang maksudnya saya tahu ini kita mengambil langkah yang salah. Kenapa? Kayak tadi Koko ngomong, tenaga dihabiskan, kita tenaga, waktu, uang kita all out. Kita udah langsung loncat gede. Dan Koko pun mengakui bahwa ada yang salah, kita nggak mau mulai dari kecil, kita langsung mau yang gede. Tetapi pegangan kita itu yang tadi, di mana kesalahan bertambah-tambah, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan ini duit hampir habis. Saya bilang, kenapa ya? Bagaimana ya? Gitu. Dan saya katakan, Tuhan, tapi saya tahu walaupun kita buat salah, Tuhan akan perbaiki. Saya bilang. Kebetulan saya nggak lama setelah itu saya vertigo ya. Perjuangannya tanda petik buat saya hampir mati. Terus akhirnya Koko juga tanya, uang tinggal berapa? Saya bilang tinggal segini. Akhirnya Koko ngomong sesuatu, saya katakan itu tidak ada lagi ego apapun yang saya ini. Kalau misalnya kita, aduh malu ya sama keluarga ya, kita udah gini apa segala macam, kita udah digosipin bangkrut segala macam, nggak ada. Saya katakan kepada Koko, kita cangkul, kita nggak bisa biayain orang pun, kita cangkul sendiri cari makan nggak apa-apa. Kita jual tanahnya lagi, kita ngontrak lagi, ngajar lagi juga nggak apa-apa. Tapi saya nggak percaya Tuhan biarkan kita seperti itu. Kenapa? Karena pegangan saya satu, di mana kesalahan bertambah-tambah, kasih karunia Tuhan lebih berlimpah-limpah. Saya percaya itu. Berapa minggu kemudian, sekitar 2 minggu kemudian, Koko menawarkan bantuan ke temannya dan kita mendapatkan kesempatan. Kita juga nggak jelas dapat pekerjaan apa. Kalaupun Koko cuma dapat pekerjaan tanda petik staff paling bawah pun, Koko juga nggak ada masalah. Dan kita tidak tahu, pokoknya kita hanya tahu kita ingin menawarkan bantuan dan kita tidak nanya gajinya berapa, dapat saham berapa, kita nggak. Kita benar-benar bantu, kalaupun dipakai ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Kalau kita harus kembali ke kebun tanpa diberikan apapun nggak apa-apa. Tetapi prinsipnya adalah Tuhan. Di mana kesalahan bertambah-tambah, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari dan makin berlimpah-limpah. Itu yang harus kita percaya. Tetapi kembali, kesalahan itu harus kita akui. Bukan di mana kebenaran bertambah-tambah, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, bukan. Itu loh. Salah satunya di sini ya. Saya bersuka cita pada waktu itu saya belum punya komunitas. Kok ngomong seperti itu kok? Saat itu saya belum banyak bertemu dengan orang-orang yang sharing-sharing. Saya seperti kayak orang yang dikucilkan. Jadi pikiran saya cuma kepada Tuhan, saya nggak punya bayangan apapun. Saya nggak mengatakan, Tuhan, kalau si A diberkatin, si B diberkatin, kok saya nggak diberkatin? Kok saya tambah jauh gini? Di pikiran saya nggak ada seperti itu. Di dalam pikiran saya tidak mendengar kesaksian orang, Tuhan pasti tolong saya, karena Tuhan juga tolong yang di sebelah. Nggak ada. Pikiran saya benar-benar fokus kepada Tuhan, Tuhan kau mengasihi aku apa adanya. Kalaupun saya menjadi seorang petani cuma nyangkul dan hitam, Tuhan mengasihi saya dan Tuhan katakan bahwa kamu tidak akan kekurangan pakaian, kamu tidak akan kekurangan makanan, kamu tidak akan kekurangan tempat tinggal. Batangan saya tidak membandingkan dengan orang lain di situ. Jadi itu keuntungan saya di sana pada waktu itu. Saya juga nggak tahu ya kalau saya sudah, mungkin saya bertemu dengan ada hamba Tuhan yang lain bersaksi, saya sulit segala macam, akhir Tuhan bantu segala macam cepat. Mungkin ada bagus untuk menaikkan iman ini, tetapi ada juga bisa membuat yang namanya, kok lama ya? Kok Tuhan gak bantu saya ya? Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang Tuhan bantu. Sekali lagi saya beruntung, saya belum banyak jadi murni, saya cuma hanya menatap Tuhan. Tuhan thank you, hari ini cuma makanan. Dan dikatakan kalau memang, makanya Aling bisa berkatakan, kalau memang kita mesti nyangkul,
Emang kenapa? It's okay, no problem. Gitu loh, karena Tuhan tidak pernah menyajikan saya rumah yang besar. Tuhan menjanjikan saya dapat makanan, dapat tempat tinggal, makanan. Apa yang terjadi? Saya hidup berdamai dengan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan belum lalai. Saat itu walaupun menipis-menipis, sampai hari ini Tuhan belum lalai. Apa yang terjadi? Saya bergantung dengan Tuhan. Nah, hati ini tidak dirusak oleh hal-hal yang tidak perlu. Maka Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Mata saya benar-benar yang dia punya menatap kepada Tuhan. Jadi orang lain punya bisa diberkati luar biasa, nggak ada di pikiran saya. Ada orang lain yang miskin sekali, saya nggak katakan, Ling bersyukur. Orang lain nggak makan loh, kita makan. Memang bagus ya ngomong seperti gitu ya. Bagaimana kalau kita juga yang paling bawah? Gimana kalau kita paling bawah? Hah? Kita mau melihat siapa lagi gitu kan? Enggak, saya nggak lihat ke kiri orang lebih susah, saya nggak lihat orang yang lebih sukses. Saya benar-benar menatap sama Tuhan, Tuhan thank you banget. Sampai detik hari ini Engkau nggak lalai kepada aku. Hati yang pada waktu kita nggak melihat ke kiri dan ke kanan, tenaga baru akan keluar dan kita akan menjadi plong. Pada waktu kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, walaupun baik ya, orang lain disembuhkan, orang lain finansialnya bagus, orang lain pelayanannya jadi bagus, segala macam, kelihatannya bagus. Tetapi kalau kita nggak kuat iman kita akan bersaing dengan orang, bersaing dengan berkat, bersaing dengan pekerjaan mujizat Tuhan, dan kita akhirnya tidak menghargai apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Nah, tanda-tanda kalau kita mau ada tenaga baru, semangat baru, Tuhan katakan, bersyukurlah senantiasa. Tanpa ada bersyukur, kalau gini, pada waktu kita bersyukur, bukan dipaksakan ya, tapi pada waktu kita katakan, Tuhan thank you, walaupun saya cuma makan nasi sama garam, tenaga baru keluar, waktu yang baru keluar, uang yang baru keluar. Terus kedua, ada satu problem lagi sih. Biasanya kalau kita terlalu all out dan akhirnya seperti kayak ambles gitu ya, hampir ambles, kita kekurangan hikmat biasanya. Kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan ini saya nggak mau begini lagi, lain kali gimana caranya? Bisa seperti itu. Oke, hikmat ini bagus sekali, benar-benar bagus sekali. Saya mau jelaskan soal hikmat. Dulu saya pikir hikmat itu adalah pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi pengetahuan kalau ada pengalaman seseorang, akhirnya saya mendapatkan pengalaman ajaran seseorang, dan saya praktekkan dalam sehari-hari. Misalnya saya katakan, kalau kamu bikin ini caranya seperti begini, oh itu hikmat. Jadi saya mengambil pengalaman orang lain, saya lakukan dalam hidup saya, itu namanya hikmat. Saya pikir seperti itu bukan hikmat. Saya kasih tahu hikmat itu seperti gini. Saya cerita sedikit ya. Ini ada satu cerita, bukan asli tapi cerita ya. Ini ada keluarga orang Itali. Kita tahu ya, kalau orang Itali, image-nya orang mafia ya. Enggak semua orang Itali mafia. Tapi kalau kita bilang ada orang Itali, ada indiknya mafia. Ini seorang bapak. Dia punya lahan tanah. Lahan tanah yang lagi keras banget. Zaman saat itu tidak ada zaman traktor, jadi mesti dicangkul pakai tangan. Bapaknya tersebut begini, dia waktu mau nyangkul, dia ingat sama anaknya. Waktu lihat sama anaknya, anaknya di penjara. Jadi nggak ada yang bantu. Akhirnya dia kirim surat sama anaknya di penjara, namanya Vini. Vini, ini bapak, di dalam tulisannya ya. Dia katakan, Vini, ini papa. Dia bilang, tahun ini kelihatannya saya nggak bisa tanam tomat. Karena kenapa? Tanahnya keras, saya nggak bisa cangkul. Saya sudah tua dan saya nggak bisa mencangkul tanah tersebut. Seandainya kamu ada di sini, mungkin problem ini sudah beres karena kamu tenaganya kuat, bisa membantu saya dan mencangkul tanah tersebut dan saya bisa menanam tomat. Kirim, pokoknya love your father, dikatakan bapakmu. Akhirnya anaknya baca, akhirnya anaknya tulis kepada bapaknya. Dikatakan, Bapak, jangan dicangkul tanah itu, karena di bawahnya ada jenazah yang saya bunuh. Dikatakan, bapaknya, hah? Apa yang terjadi? Besoknya FBI datang. FBI datang,
Ada mungkin 10-15 orang datang. Ada yang katakan datang. Akhirnya, Pak, saya ada surat tugas. Saya harus mencari. Nih dikatakan. Dikatakan nyangkul semua. Dicangkul sana sini. Nggak ada jenazah. Akhirnya dia katakan, sorry Pak, kesalahan Bapak. Akhirnya hari itu juga malamnya ada surat lagi datang dari anaknya. Pak, silahkan tanam tomat sekarang. Ini yang bisa saya bantu untuk Bapak dalam situasi begini. Itu hikmat. Itu hikmat. Saya katakan hikmat, walaupun punya masalah, walaupun anaknya tidak bisa membantu segala macam, Tuhan kasih hikmat. Apa itu hikmat? Apa yang tidak kamu pikirkan? Apa yang tidak kamu dengar? Apa yang tidak pernah timbul dari hati seorang manusia, Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Itu hikmat. Itu bukan pengetahuan. Kalau dikatakan satu lagi, kasih contoh. Bagaimana waktu Salomo menghakimi 2 orang yang dikatakan, ini anak saya, yang mereka mungkin ada yang belum pernah dengar ya cerita Salomo. Salomo adalah pada waktu dia waktu jadi raja, dihadapkan seorang 2 ibu dan dikatakan bayi saya, ada seorang bayinya mati, akhirnya diperbutkan bayi tersebut. Ini anak saya, yang satu anak saya. Salomo bingung, ibunya yang mana? Kalau zaman sekarang gampang, tes DNA beres. Tapi saat itu, gimana ya caranya untuk ini? Kita selalu pusing, mana bapaknya? Gimana? Sulit. Tapi Salomo punya hikmat luar biasa. Dikatakan, bunuh anak tersebut. Bukan bunuh, belah jadi 2. Biar setengah dikasih ke ibu ini, setengah dikasih ke sana. Akhirnya orang yang ada yang berbelas kasihan, jangan dibunuh, kasih ibu tersebut. Ibu yang sekatan bunuh aja, belah 2, biar saya setengah. Akhirnya dikatakan itu ibunya. Kasih kepada ibunya yang benar karena dia mengasihi, suruh diserahkan kepada itu hikmat. Hikmat adalah bukan yang dihafal. Bukan karena pengalaman seseorang, kita belajar pengalaman seorang, dijadikan, kita praktekkan, itu bukan hikmat. Hikmat adalah yang Tuhan itu berikan pada waktu yang tertentu. Tuhan akan berikan satu hal yang baru, yang di luar nalar kita, yang benar-benar dari Tuhan. Karena pada waktu kita lakukan seperti itu, kita juga bingung. Itu hikmat Allah. Ada Allah dimuliakan, bukan dengan kepintaranku, bukan dengan pengalamanku, tapi Tuhan yang berbuat saat itu. Itu hikmat. Karena pada waktu hikmat, kita serahkan semua kemuliaan kepada Tuhan. Tapi kalau kita katakan melakukan sesuatu, saya bisa, gampang, saya udah punya pengalaman begini-gini. Siapa yang dimuliakan? Kamu sendiri. Tapi kalau sekali lagi, datangnya dari Tuhan, kemuliaan akan pergi lagi kepada Tuhan. Seperti itu.